Kita semua tahu bahwa hari Valentine jatuh tepat pada tanggal 14 Februari setiap tahunnya, yang biasa kita kenal dengan Hari Kasih Sayang. Kebanyakan orang hanya mengenal Valentine lewat greeting card, tukar kado atau kegiatan lainnya yang menunjukkan rasa cinta kepada orang tersayang. Tapi kita pada umumnya tidak lagi mengetahui dengan jelas asal-usul Hari Valentine, apalagi di era milenial ini. Dan sangat banyak yang berspekulasi serta menghubungkan tentang Hari Valentine, mulai dari sebuah ritual penyucian di Roma kuno dengan pesta jamuan kasih sayang yang mengorbankan seekor kambing. Dan makna dari ritual romantis ala Roma kuno selalu ditandai dengan mabuk-mabukan, dan beberapa hal yang konotasinya berbaur negatif dalam hal free sex. Hal itu dianggap sebagai cikal bakal lahirnya Hari Valentine. Tetapi apakah itu betul? Berikut dunia historiografi akan mengulasnya. Ritual penyucian Roma kuno itu memang betul adanya dan benar-benar terjadi. Tradisi tersebut dikenal dengan Lupercalia, sebuah perayaan yang identik dengan dewa kesuburan, yang dilambangkan setengah telanjang dan berpakaian kulit kambing dan berkumpul di sebuah altar. Jadi seorang pemimpin ritual akan mempersembahkan korban kambing kepada sang dewa dan minum anggur sampai mabuk. Dan setelah mabuk, mereka melakukan kegiatan yang bersifat negatif dalam hal free sex. Yang jadi pertanyaannya, jadi betul dong Hari Valentine itu merupakan sebuah ritual disertai mabuk-mabukan dan free sex? Jadi sabar dulu. Ritual tersebut memang dilakukan bulan Februari, tapi bukan tanggal 14, tapi pada tanggal 15 Februari. Adapun ritual tersebut bukan tujuannya untuk menyatakan cinta atau kasih sayang, melainkan sebuah pembersihan atau penyucian. Oke teman-teman, jadi asal-usul sejarah mengenai perayaan Valentine yang sebenarnya ini tidak terlepas dari kisah tragis yang terjadi di Romawi kuno pada abad ketiga. Waktu itu Roma berada di bawah pemerintahan Claudius II yang dikenal sebagai pemimpin yang sangat kejam. Bahkan ia rela melakukan apa saja supaya keinginannya tercapai. Zaman itu Roma selalu terlibat dalam peperangan hebat, sehingga Claudius berambisi memiliki pasukan militer yang besar. Maka ia ingin semua pria dan pemuda di kerajaannya harus terlibat dan bergabung di dalamnya. Namun keinginannya untuk merekrut setiap pemuda tidak sepenuhnya didukung oleh rakyatnya, sehingga Claudius II kesulitan untuk merekrut pasukan. Dan Claudius II yakin bahwa kesulitan tersebut ada penyebabnya, dikarenakan para pria enggan meninggalkan istri dan keluarganya. Tentu saja hal itu membuat Claudius II marah. Dan dia pun melakukan sebuah peraturan yang dianggap gila, yaitu melarang adanya pernikahan di kerajaan Romawi. Ia berpikir jika pria tidak menikah, maka mereka akan senang hati bergabung dengan militer, dan akhirnya peraturan tersebut diberlakukan. Tentu saja hal tersebut mengundang banyak protes dari banyak kalangan, termasuk Santo Valentinus. Oke teman-teman, jadi Santo Valentinus ini sebenarnya merupakan seorang pendeta. Jadi otomatis ia menolak untuk melaksanakan aturan tersebut. Pada akhirnya ia sebagai pendeta mau dan tidak mau ia harus menjalankan tugasnya untuk menyatukan pasangan yang saling mencintai. Santo Valentinus tetap saja menikahkan mempelai tetapi secara sembunyi-sembunyi. Dan tentu saja tindakan tersebut bertentangan dengan Claudius II selaku sang pemimpin. Mengetahui hal ini, akhirnya Claudius II memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap Santo Valentinus. Ia pun tertangkap saat melakukan upacara pernikahan. Pasangan yang dinikahkan berhasil lolos, tapi nasib buruk menimpa Santo Valentinus. Ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Tetapi sebelum dihukum mati, ia dijebloskan di dalam penjara. Di dalam penjara, Santo Valentinus selalu dikunjungi banyak orang, terkhusus kaum muda, dan banyak yang mendukung aksinya karena dianggap sangat dermawan. Mereka melemparkan bunga dan pesan berisi dukungan melalui jendela penjara sebagai bentuk apresiasi Santo Valentinus selama ini. Ada juga seorang gadis yang merupakan putri dari penjaga penjara itu sendiri. Ia sering mengunjungi Santo Valentinus. Sang ayah bahkan dengan senang hati mengizinkan putrinya untuk mengunjungi Santo Valentinus.
Mereka bahkan berbicara sangat intens. Gadis itu turut prihatin dengan nasib Santo Valentinus. Dengan kemudian, ia menumbuhkan kembali semangat sang pendeta. Pada akhirnya, hukuman yang ia terima pun terbilang sangat tragis. Ia dilempar dengan batu ramai-ramai. Dan terakhir, ia dipasung dan dipenggal kepalanya pada tanggal 14 Februari tahun 270. Dan akhirnya, ia meninggal dunia. Sebelum dihukum mati, Santo Valentinus sempat menuliskan sebuah puisi untuk anak sipir tersebut. Akhir dari puisi tersebut berisi sebuah tulisan yang berbunyi "From Your Valentine". Kematiannya sangat meninggalkan duka yang mendalam bagi para pendukungnya. Untuk mengagungkan Santo Valentinus yang dianggap sebagai simbol kasih sayang dan keberanian, maka para pengikutnya memperingati kematian Santo Valentinus. Oleh karena itu, tepat pada tahun 496 Masehi, Paus Gelasius mendeklarasikan tanggal 14 Februari sebagai Hari Valentine untuk mengingat pengorbanan cintanya. Dan akhirnya pada setiap tanggal 14 Februari, orang di berbagai belahan dunia merayakan sebagai Hari Kasih Sayang.